tiga saudara Wang yang membelot di medan perang. Suasana berangsur-angsur menjadi tidak terkendali, seperti tong mesiu yang siap meledak kapan saja. Demi keselamatan seluruh anggota klan, sang tetua kembali menahan amarahnya dan menatap Tang Zhengyang. Apa sebenarnya yang ingin kamu, keluarga Tang, lakukan? Pada titik ini, tujuan sesungguhnya terungkap. Tang Zhengyang mencibir dan berkata, hari ini, aku datang ke sini untuk menghancurkan keluarga Jiangmu. Kota Wudan terlalu kecil untuk menampung 4 keluarga, jadi aku hanya bisa membiarkanmu mati terlebih dahulu. Mendengar ini, sang tetua agung merasa seakan tersambar petir dan tubuhnya tidak dapat menahan gemetar. Dia tidak pernah menduga hal-hal akan berubah ke arah yang terburuk. Namun, keluarga Jiang kami masih memiliki satu harapan terakhir. Sang tetua agung memaksa dirinya untuk bergembira, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada para anggota suku agar diam. Kemudian, dia menatap Tang Zhengyang, meskipun keluarga Tangmu kuat. Tapi jangan lupa bahwa jenius kita Jiang Chen sedang belajar di Sekte Qianshan. Jika kau ingin menghancurkan keluarga Jiangku, di mana reputasi Sekte Qianshan? Setelah kesalahan ditimpakan padamu, bagaimana keluarga Tangmu bisa memikul tanggung jawab? Jiang Chen, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai tokoh. Jika dia masih menjadi murid Sekte Dalam, itu akan baik-baik saja. Keluarga Tangku akan memberikan Sekte Qianshan sedikit muka, tapi sekarang, bagaimana apanya? Jantung sang tetua agung berdebar kencang dan dia langsung merasa ada yang tidak beres. Hahaha, sepertinya kamu belum tahu. Jenius keluargamu diserang oleh Sekte Luo Feng saat dia dalam perjalanan untuk menjalankan misi untuk Sekte Qianshan. Sekarang, dantiannya telah hancur, dan dia telah menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Dia bahkan dikeluarkan dari Sekte Qianshan belum lama ini. Tiba-tiba, keluarga Jiang menjadi gempar. Semua anggota keluarga Jiang yang hadir tampak tidak percaya. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa mantan anak ajaib dalam keluarga, pemuda yang memiliki potensi untuk membuat keluarga Jiang bangkit lagi, telah menghilang seperti bintang jatuh. Bukan saja kultivasinya hancur total, ia juga dikeluarkan dari sekte dan kehilangan perlindungannya. Pada titik ini, bahkan para tetua keluarga Jiang mengubah ekspresi mereka dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika Jiang Chen benar-benar diusir dari Sekte Qianshan, lalu siapa yang bisa menjamin keselamatan keluarga Jiang sekarang? Mereka akan merasa sulit menghentikan Tang Zhengyang sendirian. Di tengah kerumunan, tiga bersaudara Wang, yang menikmati dukungan dari keluarga Jiang, saling memandang dengan heran dan ragu di mata mereka. Jika keluarga Jiang dapat bersaing dengan keluarga Tang, tentu tidak akan ada masalah dalam berkontribusi demi kebaikan masa lalu dan sumber daya kultivasi. Namun kini, ketua klan itu tengah menyendiri dan hidup atau matinya tidak diketahui, sementara Jiang Chen, yang bergabung dengan Sekte Qianshan, telah kehilangan seluruh kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk menghentikan usaha yang mengancam jiwa ini. Ketiga bersaudara Wang saling berpandangan dan setelah kontak mata singkat, mereka semua meninggalkan daerah keluarga Jiang dan datang ke Tang Zhengyang. Wang De menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Tang Zhengyang, sambil berkata, Patriark Tang, kami bertiga bersaudara telah lama mendengar reputasi keluarga Tang dan telah lama ingin bergabung dengan keluargamu, tetapi kami tidak punya tempat untuk dituju. Kami tidak pernah menyangka bahwa kami akan dapat bertemu dengan Patriark Tang yang bijaksana dan berkuasa di sini hari ini. Saya ingin tahu apakah Anda menghargai usaha sederhana kami bertiga. Jika demikian, kami bersedia meninggalkan kebiasaan buruk kami dan mengabdi pada keluarga Tang mulai sekarang. Mendengar ucapan tak tahu malu seperti itu, para tetua keluarga Jiang langsung murka. Mereka mengangkat jari mereka dan memarahi ketiga orang itu. Wang De, bagaimana keluarga Jiang pernah memperlakukanmu dengan tidak adil? Saat bencana melanda, kami tidak memintamu untuk hidup dan mati bersama keluarga Jiang. Tapi bagaimana mungkin kau bisa menambah penghinaan atas luka dan membalas kebaikan dengan permusuhan?
Mereka tidak peduli dengan kepengecutan ketiga bersaudara Wang. Tetapi setelah keluarga Tang masuk dan mengucapkan beberapa patah kata, pihak lain secara terbuka menyerah kepada keluarga Tang yang datang untuk menyerang mereka. Ini sama saja dengan melemparkan muka keluarga Jiang ke tanah dan menginjaknya dengan keras. Menghadapi makian keras dari keluarga Jiang, Wang Da dan yang lainnya tahu mereka salah dan hanya bisa menundukkan kepala dalam diam. Akan tetapi, mereka tidak mengubah pikiran mereka. Lagi pula, pada saat kritis ini, jika Anda tidak bergabung dengan keluarga Tang, Anda tidak akan memiliki kesempatan bagus untuk berganti pekerjaan di masa depan. Mereka tahu betul bahwa keluarga Jiang berada di ambang kehancuran. Jika mereka masih ingin mendapatkan banyak sumber daya untuk berkultivasi di masa depan, mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini dan terlibat dengan keluarga Tang. Hahaha, hebat, burung memilih pohon yang bagus untuk bertengger, dan orang yang tahu zaman adalah pahlawan. Jangan khawatir, jika kamu bergabung dengan keluarga Tangku, kamu akan diperlakukan sama seperti upeti lainnya, dan menikmati sumber daya yang jauh lebih unggul daripada mereka di sini. Lagi pula, keluarga Tangku tidak semiskin keluarga Jiang mereka. Tang Zeng yang tertawa terbahak-bahak. Ketiga petarung bawaan yang membelot di saat kritis akan sia-sia jika tidak digunakan. Terima kasih telah menerima kami, Kepala Patriark. Kami di sini untuk menemuimu. Ketiga bersaudara Wang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan dengan bunyi plop, mereka berlutut ke arah Tang Zeng yang berada. Demi menunjukkan ketulusan dan kesetiaan mereka, mereka pun langsung membocorkan sebuah berita. Sudah 6 tahun kita tidak bertemu Jiang Daoxuan. Pengkhianat, bajingan yang tidak tahu terima kasih. Petik 2 petik 2. Ketika para petinggi keluarga Jiang mendengar bahwa ketiga orang itu telah mengungkapkan kartu truf terakhir mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Melihat hal itu, ketiga bersaudara Wang tahu mereka salah dan langsung berlari ke belakang Tang Zhengyang. Tang Zhengyang mendengarkan informasi yang diungkapkan oleh ketiga orang itu dan mengangguk puas. Meskipun dia sudah tahu bahwa Jiang Daoxuan tidak akan muncul, informasi ini terdengar berbeda ketika keluar dari mulut mereka. Kemudian, dia menatap keluarga Jiang. Tatapan matanya tiba-tiba berubah menjadi garang dan tajam. Hari ini, keluarga Jiang akan dihancurkan. Tiba-tiba seluruh kompleks menjadi dingin. Seolah-olah suhunya telah turun lebih dari 10 derajat. Akan tetapi, tepat saat Tang Zhengyang hendak mengambil tindakan, suara selembut batu giok tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Menghancurkan keluarga Jiangku, dengan orang sepertimu. Apakah kau memenuhi syarat untuk melakukan itu?